Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Putri Sarmauli Harianjar dengan NIM 13125000147 dari kelas C dan dari kelompok 7. Di sini saya akan memberikan definisi, ciri, contoh, sejarah tentang demokrasi komunis menempuh jalan rakyat. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi komunisme. Komunisme dalam ideologi politik, ekonomi, dan sosial yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas, tanpa negara, tanpa eksploitasi. Alat produksi dimiliki secara kolektif oleh rakyat. Menurut Marx Engels, ini tahap akhir sosialisme dengan prinsip distribusi dari masing-masing sesuai kemampuannya kepada masing-masing sesuai kebutuhannya. Di Indonesia, DNID dalam menempuh jalan rakyat 1952 menggambarkan komunisme sebagai perjuangan buruh menggulingkan imperialisme melalui revolusi berbasis Marxisme-Leninisme. Bukan diktator pribadi atau partai, melainkan diktatur demokrasi rakyat. Mayoritas rakyatnya, buruh, tani, intelektual, progresif, menekan minoritas reaksioner untuk lindungi kepentingan nasional sambil jaga hak milik pengusaha nasional dan tani sedang. Komunisme ateis secara filosofi, tapi aidit jamin kebebasan beragam serta tolak penggunaan agama memecahkan persatuan. Selanjutnya adalah lahirnya komunisme. Komunisme lahir sebagai respons terhadap eksploitasi buruh di kapitalisme industri abad ke-19 Eropa. Karl Marx dan Friedrich Engels rumuskan dalam Manifesto Komunis 1848. Sejarah adalah perjuangan kelas borjuis versus proletar. Serukan revolusi hapus kepemilikan pribadi alat produksi. Dipengaruhi sosialis utopia dan Hegel, Marx jadikan ilmiah melalui dialektika material. Lenin kembangkan jadi Marxisme-Leninisme dengan partai vanguard untuk revolusi di negara agraris. Aidit 1954 lihat inspirasi utama dari revolusi Oktober 1917 Rusia yang tunjukkan imperialisme hanya terguling melalui kekerasan revolusioner dipimpin partai proletariat. Selanjutnya ada sejarah komunisme. Dimulai revolusi Bolshevik 1917 dipimpin oleh Lenin, gulingkan Tsar, dirikan Uni Soviet pertama, dan inspirasi global. PD2 sebarkan ke Eropa Timur. 1949 mau dirikan RRT, 1959 Castro jadikan Kuba komunis, Vietnam Utara 1945, dan Laos 1975. Di Indonesia, PKI lahir 1920 dari ISDF, Inspirasi Revolusi Oktober. Aidit lihat sebagai lanjutan kebangkitan nasional 1908 lawan kolonialisme. Ringkasan PKI, pemberontakan 1926 gagal. Anti-Jepang 1935 sampai 1945. Lawan Belanda pasca 1945. Madiun 1948. Pulih bawah Aidit 1951. Pemilu 1955, partai keempat terbesar, hancur pasca G30S 1965.
Aidit dibunuh. 2026 bertahan di Tiongkok, sosialisme pasar. Korea Utara, Juche, Vietnam, Laos, Kuba, banyak adaptasi hibrida meski dikritik otoriter. Selanjutnya ada demokrasi menurut komunisme. Demokrasi komunisme adalah diktatur proletar. Mayoritasnya rakyat tekan minoritas eksploitatif, jaga kontra revolusi. Beda dari demokrasi liberal barat yang menyembunyikan dominasi berjois. Aidit adaptasi jadi diktatur demokrasi rakyat. 90% rakyat diktem, 10% reaksioner. Koalisi demokratis, lindungi hak milik nasional dan kebebasan beragama. Tekanan revolusi agraria, nasionalisme imperialis, front buruh tani menuju sosialisme damai. Ciri-ciri negara komunis 2026. Partai tunggal berkuasa, kepemilikan kolektif, alat produksi, dan ekonomi terencana. Yang ketiga ada sekuler, agama toleran. Yang keempat ada kontrol media dan propaganda ideologi. Yang kelima adalah fokus kesetaraan, sering otoriter. Contoh Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, Laos, dan Kuba. Oke, selanjutnya makna menempuh jalan rakyat 1952. Pidato Aidit pada 26 Mei 1952 memperingati ulang tahun PKI ke-32. Buku ini merupakan manifesto ideologis yang tekankan jalan rakyat sebagai strategi revolusioner untuk kemerdekaan nasional sejati, demokrasi proletar, dan perdamaian abadi. Aidit posisikan PKI sebagai lanjutan kebangkitan nasional 1908, terinspirasi revolusi Oktober 1917. Marxisme, Leninisme, dari panduan gulingkan imperialisme melalui kekuatan rakyat. Tolak oportunisme, jamin hak milik nasional serta kebebasan beragama. Inti utama seruan diktatur demokrasi rakyat sebagai transisi nasionalisme tanpa eksploitasi, kontras dengan demokrasi bourgeois palsu di bawah KMB. Buku juga tekankan sikap PKI pro perdamaian dan orientasi ke Uni Soviet sebagai model sosialis. Dampak dari menempuh jalan rakyat 1952, dampak positifnya berhasil tangkis fitnah terhadap PKI, pulihkan partai pasca Madiun 1948, dan naikkan popularitas di kalangan buruh, tani, serta intelektual progresif. Berkontribusi pada pemilu 1955, di mana PKI dapat 16% suara, partai keempat terbesar. Pengaruh strategi Aidit selanjutnya termasuk dorongan revolusi agraria damai. Sedangkan dampak negatifnya mempertajam konflik dengan kelompok kanan seperti militer, Islamis, anti-komunis. Berkontribusi pada ketegangan berujung G30S 1965. Pembunuhan Aidit dan pembantaian massal, 5.000 sampai 1 juta korban. Buku dilarang di era Orde Baru, warisannya tetap sensitif hingga kini, sering jadi simbol represif politik, meski juga inspirasi bagi literatur kiri di Indonesia. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Intan Dara Ayu Puspitasari, NIM belakang 131.
Di video kali ini saya akan memberikan sebuah edukasi dan juga pengetahuan mengenai demokrasi menurut komunisme. Pertama, kita perlu memahami latar belakang lahirnya komunisme ini lahir pada abad ke-19 di Eropa. Nah, tepatnya pada masa revolusi industri. Nah, pada masa itu perkembangan industri itu memang membawa kemajuan ekonomi yang sangat pesat dan juga besar, tetapi di sisi lain juga menimbulkan ketimpangan sosial yang sangat tajam. Nah, masyarakat Eropa pada saat itu terjadi menjadi dua kelas utama, yaitu yang pertama, kelas kaum bourgeois, yaitu para pemilik modal, pabrik, dan juga alat produksi. Dan yang kedua adalah kaum proletariat. Nah, kaum ini itu para buruh yang hanya memiliki tenaga untuk bekerja. Kaum proletariat seringkali bekerja dalam kondisi yang sangat buruk atau buruk upah rendah dan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Inilah kemudian melahirkan konflik yang disebut sebagai perjuangan kelas. Nah, dari kondisi tersebut muncul pemikiran Karl Marx dan juga Friedrich Engels. Mereka mengkritik sistem kapitalisme karena dianggap melahirkan eksploitasi manusia atas manusia. Menurut Karl Marx, akar ketidakadilan bukan hanya soal moral, tetapi karena struktur ekonomi yang gak adil dan khususnya kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Komunisme kemudian hadir sebagai reaksi terhadap kapitalisme. Tujuan utama komunisme adalah menciptakan masyarakat tanpa kelas dan tidak memandang perbedaan antara di mana kamu kaya, miskin, dan juga majikan atau buruh. Nah, dalam masyarakat seperti ini, semua orang dianggap memiliki derajat, hak, dan juga kewajiban yang sama dan juga setara. Untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas, komunisme menghapus kepemilikan individu atas alat produksi, yang artinya pabrik, tanah, dan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi tidak dimiliki oleh perorangan, tetapi dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan bersama. Negara berperan sebagai pengatur utama kehidupan ekonomi agar hasilnya dapat dibagi secara merata. Nah, dalam perkembangan pemikiran Karl Marx berhenti di situ, tapi ide-idenya tuh banyak sekali yang dikembangkan oleh Vladimir Lenin yang melahirkan paham Marxisme-Leninisme. Lenin berpendapat bahwa kaum buruh tidak akan mampu melakukan revolusi secara spontan. Nah, oleh karena itu diperlukan Partai Komunis sebagai pelopor dan pemimpin revolusi. Nah, disinilah kita menemukan konsep kediktatoran proletariat. Kediktatoran proletariat ini tuh artinya kayak buruh juga memegang kekuasaan politik juga ya guys, kayak kekuasaan sewenang-wenang. Kita tuh kayak bukan berarti kekuasaan sewenang-wenang individu, melainkan kekuasaan yang dijalankan oleh kelas pekerja melalui negara dan partai komunis. Nah, konsep ini tuh dianggap sebagai masa peralihan dari kapitalisme menuju masyarakat komunis yang ideal. Namun dalam praktiknya konsep ini sering berkembang menjadi negara dengan sistem totaliter. Salah satu ciri negara komunis itu sistem satu partai, yang dimana hanya partai komunis yang diakui secara hukum. Partai ini kayak menguasai seluruh pemerintahan, kayak dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Nah, selain itu negara komunis juga menerapkan sistem ekonomi terpusat. Nah, semua kegiatan ekonomi itu diatur oleh negara, termasuk produksi, distribusi, hingga penetapan harga. Nah, mekanisme pasar bebas tidak digunakan karena dianggap hanya menguntungkan kelompok dan juga beberapa pihak dan bisa menimbulkan ketimpangan sosial tidak setara. Nah, ciri lainnya tuh kayak pembatasan kebebasan individu, kayak kebebasan berpendapat, terus berserikat, dan kebebasan pers. Media massa umumnya dikuasai negara dan digunakan sebagai alat propaganda untuk mempertahankan ideologi komunisme dan kekuasaan partai.
Dalam hal strategis, perjuangan komunisme tidak hanya berkembang melalui teori, tetapi juga melalui taktik dan strategis politik. Strategi ini biasanya dilakukan secara bertahap, mulai dari infiltrasi dan juga propaganda. Nah, pembentukan kader, perlawanan terbuka, hingga perebutan kekuasaan. Nah, strategis ini tuh semacam untuk diterapkan. Nah, strategis itu pernah diterapkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia, melalui Partai Komunis Indonesia. Nah, terus menariknya itu penerapan komunisme di Asia tuh khususnya di Indonesia memiliki perbedaan dengan komunisme di Eropa. Nah, di Eropa tuh komunisme berangkat dari masyarakat industri dan kelas buruh pabrik, sementara itu di Asia komunisme lebih banyak menyasar masyarakat petani dan juga pedesaan. Oleh karena itu, komunisme di Asia menyesuaikan dengan kondisi sosial dan juga budaya lokal, meskipun tetap mempertahankan semangat revolusioner Marxis. Nah, di Indonesia sendiri komunisme pernah berkembang dan menjadi dari bagian sejarah politik nasional. Namun, di pengalaman sejarah menunjukkan bahwa penerapan komunisme memiliki konflik serius dan akhirnya ditolak sebagai ideologi negara karena bertentangan dengan Pancasila dan prinsip hukum Indonesia. Nah, sebagai akhir dan juga penutup, dapat kita simpulkan bahwa komunis itu adalah ideologi politik yang lahir dari kritik terhadap kapitalisme yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan penghapusan kelas kepemilikan pribadi. Namun demikian, dalam praktiknya komunisme itu sering berkembang menjadi sistem yang sangat terpusat dan membatasi kebebasan individu. Nah, kita sebagai anak hukum nih ya, kayak harusnya memahami komunisme secara kritis dan juga objektif ya guys. Kayak bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami bagaimana ideologi dapat mempengaruhi sistem hukum negara dan juga kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.